Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian. Di hari ini saya percaya firman Allah itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27 mengenai jatuhnya Yeriko. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20, firman-Nya berkata demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan yang kita puji, kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia pernah melakukan mujizat, maka saya percaya dulu Dia melakukannya, sekarang Dia melakukannya, dan terus akan melakukan mujizat-mujizat itu. Dan saya percaya Tuhan pun bisa melakukan mujizat. Kita pun bisa mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari umat Israel hal yang penting supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, dalam hal apa saja. Ada dua hal penting yang saya amati dari jatuhnya kota Yeriko. Yang pertama, kalau kita lihat dalam ayat 3 sampai 4, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ada suatu perintah Tuhan kepada Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko dengan syarat bahwa mereka harus mengelilingi kota itu. Setiap hari 1 kali saja mengelilinginya. Nanti pada hari ke-7 baru 7 kali mereka harus mengelilingi kota itu. Ada perintah, dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Yosua melaksanakan perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan untuk merebut kota Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko, itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam strategi peperangan sebenarnya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yosua mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, dan akhirnya ketika mereka mentaatinya, disitulah terjadi apa yang namanya mujizat. Kota Yeriko dihancurkan, tembok Yeriko dihancurkan, dan akhirnya mereka bisa menguasai dan mengalahkan kota Yeriko. Itu dari apa? Ketaatan kepada firman. Apa yang difirmankan Allah kepada Yosua, walaupun mungkin tidak masuk akal, tapi Yosua dan umat Israel melaksanakannya. Jadi hal yang penting dalam mengalami mujizat Tuhan itu taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman-Nya itu akan membuka kuasa Tuhan, menarik hati Allah untuk buat mujizat, menyatakan kuasanya yang supranatural, menyatakan kuasanya yang tidak masuk akal dalam hidup saudara dan saya, karena ketaatan itu sesuatu yang sangat penting dan berharga di mata Tuhan. Jadi supaya kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mari kita belajar mentaati firman. Apa yang difirmankan Tuhan, kita belajar mentaatinya. Apa yang dikatakan Tuhan, mari kita belajar melaksanakannya.
maka saya percaya itu akan menarik kuasa Tuhan, menarik mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, karena ketaatan itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mereka bukan hanya taat kepada firman Tuhan, tapi yang kedua mereka juga percaya apa yang difirmankan Tuhan. Walaupun tidak masuk akal sebenarnya untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Hanya 1 hari mengelilinginya 1 kali, nanti pada hari yang ke-7 baru mengelilinginya sampai 6 kali, dan di situ terjadi apa yang namanya mujizat. Mereka percaya. Di sini kita belajar hal yang kedua, untuk mengalami mujizat Tuhan itu kita harus percaya. Kita harus beriman bahwa Allah bisa buat itu, bahwa Allah bisa lakukan itu, Allah bisa runtuhkan tembok Yeriko apapun juga, dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Jadi mempercayainya, mengimaninya, itu sesuatu yang sangat penting di mata Allah. Jadi hal yang kedua, supaya kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus percaya. Percaya pertolongan Tuhan, percaya mujizat Tuhan. Percaya apapun Tuhan bisa buat dan lakukan. Karena iman itu penting. Makanya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi berharap sesuatu dari Tuhan dasarnya iman. Berharap mujizat dari Tuhan dasarnya iman. Berharap kesembuhan dari Tuhan dasarnya iman. Berharap pertolongan Tuhan dasarnya iman. Berharap apapun juga dari Tuhan harus dasarnya dengan iman. Kalau tidak punya iman, jangan berharap sesuatu dari Tuhan. Jadi hal yang kedua adalah supaya mengalami mujizat Tuhan, mari kita percaya apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan bisa membuat apa saja. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi orang beriman tidak ada yang mustahil. Keyakinan seperti itu, kepercayaan seperti itu akan mengalirkan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya, sehingga akhirnya saudara dan saya mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan itu. Jadi percaya itu sesuatu yang sangat penting. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami mujizat Tuhan. Seperti Tuhan menyatakan mujizat kepada umat Israel dengan runtuhnya tembok Yeriko, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Saya percaya mujizat Tuhan pun itu masih berlaku sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu ajar kami untuk kami taat kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk kami percaya, beriman sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa buat apa saja, lakukan apa saja di luar jangkauan pikiran kami manusia. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.